Sekilas, baik Everest maupun Ranger itu secara visual nggak terlalu kelihatan berbeda sama yang udah dipasarin di Indonesia ya. Tapi sebenarnya ada operasi jantung besar-besaran karena di balik kap mesin dua mobil ini, itu ada mesin baru dan juga fitur-fiturnya bertambah. Yang mana bikin dua mobil ini adalah leather frame-nya orang kaya. Kita lihat mobilnya kayak apa. Ini dia Ranger dan Everest. Kita mulai dari Ranger-nya dulu ya. Ini sebenarnya secara tampilan, muka, dan segala rupanya itu sebenarnya kurang lebih sama teman-teman. Tapi ada beberapa penambahan aksesori yang memang menjadikan dia berbeda. Terus variannya juga ini jadi platinum. Dan ini akan menjadi varian mesin satu-satunya menggantikan versi 2000 cc turbo yang ada di pasaran. Nah, tapi kita lihat dulu visualnya dulu dari luar. Ini peleknya juga baru. Jadi dia sekarang pakai pelek 20 inci dengan finishing ada polishnya, ada itemnya juga jadi dual tone gitu dan tampilannya jadi kayak lebih baru lah ya, lebih grass. Terus kita ke belakang lagi ya teman-teman. Nih, sorry sebelum ke belakang di sini ada hintnya dulu ya. Mesinnya jadi seperti ini nih teman-teman. Tapi nanti kita bahas detailnya. Terus kita ke belakang lagi. Nah, ini ada penambahan fitur yang membuat si Ranger tuh lebih praktikal lagi, yaitu adalah si ini nih. Nah, ini bisa kita mundurin seperti ini. Dan ini adalah fungsinya tentunya bukan buat downforce spoiler ya. Karena ini bukan sports car, tapi ini adalah untuk penyangga. Sebelah sini nih ya. Kita buka dulu. Nah, ini bisa dibuka sebelah atas ini. Yang mana dia bisa menyangga papan surfing biasanya secara kultur ya. Dari sebelah sini sampai ke depan. Makanya di depan itu ada roof rail dan ada crossbar-nya juga untuk supaya si papan surfing itu bisa ditaruh di atas. Tapi mungkin realitasnya di Indonesia bisa dipakai hal yang lain. Kalau emang bukan dipakai surfing, mungkin ketika lagi bawa papan-papan sesuatu, barang-barang panjang bisa ditaruh di atas ini. Dan ini bisa di-adjust. Jadi kita bisa stay di sini, kuncinya bisa di sini juga, dan bisa dirapiin lagi seperti ini. Jadi modelnya nggak fix seperti yang lalu gitu. Terus bak belakangnya ini ada assist hidrolis, jadi kalau ngebuka tuh langsung nggak ngegobrak gitu ya. Jadi kerasa premiumnya lah dengan udah ada bedlinernya juga di dalam. Dan satu lagi adalah hooknya itu dia adjustable juga. Jadi nggak hanya hook yang fix gitu, tapi bisa digeser-geser posisinya. Ada beberapa titik, kalau nggak salah ada 6 titik. Nah, jadi ini buat hook tali gitu teman-teman. Yang mana ini sangat-sangat adjustable dan ini bikin dia praktikal gitu. Kurang lebih sih itu teman-teman. Tapi satu hal lagi juga ternyata footstep juga masih tersedia ya, baik di belakang untuk kita akses barang seperti ini. Dan satu lagi adalah footstep yang di samping. Set gitu. Ini buat ngakses barang. Jadi practicality-nya nambah. Ternyata ada lagi. Di sini ada power outlet yang mana colokannya colokan rumah, bahkan ada beberapa tipe colokan di sini. Jadi untuk camping gitu ya, untuk jalan-jalan di outdoor, ini gokil sih harusnya. Nah, inti dari Ranger baru itu dan Everest baru itu ada di sini nih. Ini mesinnya agak unik. Jadi kalau misalnya sebelumnya adalah 2000 cc biturbo diesel, sekarang itu diganti sama Lion Engine, yaitu V6 diesel 3000 cc. Udah kebayang lah ya bahwa apa yang bisa dia keluarin harusnya gede banget gitu ya outputnya, karena yang 2000 cc biturbo aja itu udah enak banget dipakainya. Sementara yang ini torsinya aja nambah 100 Nm, yang tadinya 500 jadi 600 Nm. Sementara horsepower-nya juga nambah dari 200-an berapa gitu ya, jadi lumayan lah gitu ekstranya. Jadi mesin ini udah pasti yakin banget gue makainya seru banget gitu. Tapi emang beda ya kalau misalnya Ranger Raptor yang ada di Indonesia itu kan V6 juga tapi dia bensin. Nah, kalau ini V6 tapi diesel gitu. Nanti kita dengerin suaranya lah ya, seperti apa.
Oke, sekarang kita ke interiornya. Di Ranger versi Platinum ini semuanya tuh udah leather seat ya, udah kerasa premium banget, semuanya kebungkus-bungkus dan kerasa solid semua materialnya. Tentunya ini terasa banget bahwa ini bukan leather frame atau double cabinnya orang biasa, karena yakin ketika launching harganya juga lumayan tinggi gitu karena speknya gokil juga. Makanya dia juga punya perlengkapan yang udah serba mewah lah, dari electric seat gitu ya di sebelah sini yang arahnya tuh banyak. Jadi ini kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arah. Jadi electric seatnya tuh ada 8 arah, semuanya kerasa adjustable-nya enak. Untuk posisi nyetirnya juga enak banget, nggak kayak naik leather frame gitu ya. Jadi serba ergonomis dan bener-bener lurus ke kita, ke badan gitu ya posisi duduknya. Dan tentunya perlengkapannya udah canggih ya, dengan digital speedometer yang isinya lengkap. Head unitnya juga udah jelas dengan fitur-fitur yang lengkap gitu ya. Ada wireless charger, ada electronic parking brake. Terus ini ya seperti di Everest atau Ranger sebelumnya ya, yang udah lengkap seperti ini. Serta yang lucu tentunya ini ada ekstra saklar. Kita kayak naik pesawat tempur, jadi bisa tinggal masukin ke sini nih connect-nya. Mungkin kalau mau masang fog lamp, masang aksesori, winch dan kawan-kawan, nanti bisa di-connect ke sini dengan rapi gitu kurang lebih teman-teman. Dan dia tentunya punya fitur ADAS juga ya di sini. Jadi ADAS-nya bertambah juga, ada adaptive cruise control, stop and go dan lain-lainnya. Jadi ini mobil ya leather frame orang kaya sih, balik lagi. Nah, kalau di belakang juga sebenarnya dimensinya nggak ada yang berubah, tapi mungkin buat bayangan. Enak ya, suara pintunya selalu pup gitu. Anyway, duduknya ini di belakang untuk tinggi 170 cm. Selayaknya double cabin, tapi ini masih kerasa leluasa. Headroomnya masih sisanya lumayan. Nyendernya juga memang sih bukan yang bisa recline banget ya, tapi ya masih oke lah untuk ukuran double cabin. Sisa legroomnya juga masih oke. Dan semuanya tuh serba kelihatan gitu, visibilitasnya enak. Enak sih ini. Sama kayak Ranger, Everest juga punya visual yang sebetulnya kurang lebih sama gitu. Jadi ada cuman hal-hal kecil aja yang mungkin ditambahin gitu ya. Terus warnanya sendiri ini juga hadir dengan warna yang ijo-ijo pale gini. Lucu banget ya, output warnanya tuh enak dilihat. Terus dia juga peleknya tentunya baru seperti di Ranger yang tadi. Pakai 20 inci dengan aksen polish dan hitam jadi dual tone gitu ya. Terus ini si over fendernya itu warnanya glossy teman-teman, jadi bukan warna doff gitu, jadi kelihatan dia lebih kayak lebih shiny gitu loh. Terus sisanya sih kurang lebih mirip sama Everest sebelumnya. Ya tampilannya masih ganteng-ganteng aja, masih kelihatan kaya-kaya juga gitu. Dengan penampilan yang ini yang nggak pernah salah juga karena boxy-boxy gitu ya teman-teman. Kita lihat dalamnya juga kali ya. Nah, kalau ini interiornya Everest ya. Jadi kurang lebih sebenarnya sama aja lah ya sama yang kemarin, nggak terlalu berubah dengan jok-jok kulitnya, dengan layout dashboardnya, fitur-fiturnya itu kurang lebih sama. ADAS-nya juga tambahannya juga sama fiturnya gitu ya. Dan dia bedanya sama di Ranger, dia pakai panoramic sunroof. Udah gitu dia formatnya 7-seater, posisi duduk segala macam ergonomisnya itu sama aja kurang lebih teman-teman. Tapi termasuk mesinnya yang tadi kita udah bahas di Ranger itu diaplikasi juga di Everest. Jadi dia 3000 cc V6, torsinya jadi 600 Nm. Udah gitu tenaganya jadi 250 PS. Jadi ini mobil bener-bener harusnya seru banget untuk dibawa. Gue juga penasaran rasanya seperti apa, karena akan berbeda banget pasti dengan rival-rivalnya. Katakanlah Fortuner, dia itu kan paling tingginya versi 2.8, yaitu dengan torsi 500 Nm. Sementara di Everest ini dia torsinya aja selisihnya 100 Nm gitu. Jadi bener-bener nyasar segmen yang premium banget gitu untuk kelas leather frame gitu. Ya, nanti kita cobalah ketika ada kesempatan. Kurang lebih update-nya di dua mobil ini seperti itu, teman-teman.